Rizky Ramadan, katanya minyak rem .5 tidak boleh diganti. Dimas Payu Aji Pamungkas, mitos atau fakta menyemprotkan solar di ruang mesin bisa jadi pengusir tikus. Egi Harga, apa benar setting AC mentok ke kanan agar magnetic clutch awet? Kalau gua sih Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil di Mitos Fakta nomor 13. Kali ini, Hanif Afandi izin tanya apa benar mobil Matic tidak perlu kuras oli? Aduh. Kuras ya, daripada Matic lu jebol. Gua nggak usah jelasin lagi, semua video gua banyak. Rizky Ramadan, katanya minyak rem .5 tidak boleh diganti. Semua minyak rem itu hidrofobik. Jadi minyak rem itu menyerap partikel air. Nah, problemnya adalah ketika minyak rem itu menyerap banyak partikel air, titik didihnya akan menjadi rendah. Karena air mendidih di 100, minyak rem mendidih di 240. Ketika dia menyerap air, minyak rem itu titik didihnya menjadi rendah, performa atau kinerja dari si minyak rem itu sendiri juga akan menurun. Kalau lu bawa mobil lu hanya hari-hari mau dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah, mungkin lu nggak akan berasa, ya kan? Tetapi ketika lu bener-bener bawa balapan nih, minyak rem itu titik didihnya itu bener-bener itu yang gua tahu ya, sampai dengan hari ini, yang masih paling bagus cuma yang Everlast. Kenapa? Dia titik didihnya bener-bener tinggi ketika lu bawa balapan. Dan ketika dia titik didihnya tinggi, lu bener-bener bisa tahu nih, lu hanya ganti minyak rem doang, performa ngerem lu itu bisa jauh nih bedanya nih. Apalagi sama-sama minyak rem baru dengan merek yang berbeda. Karena kenapa? Kita di Malaysia ada bantuin temen ya kan, dia lagi balapan, kita settingin mobilnya, oke, dapat gitu kan. Nah, mereka problem di pengereman. Kenapa? Setiap kali ngerem, tiap lap keberapa itu pengeremannya itu pasti dol. Kenapa? Si minyak rem ini digencet terus, titik didihnya terlalu tinggi, akhirnya dia nggak bisa ngerem lagi gitu loh. Akhirnya dia nggak bisa ngerem lagi sampai diganti merek, sampai akhirnya kita ketemu cuma satu merek nih yang benar-benar titik didihnya paling tinggi dan bisa menahan performa rem itu, yang cuma Everlast doang gitu loh. Nah, ilmu itu gue bawa ke ilmu mobil nih hari-hari nih, ya kan? Ilmu mobil hari-hari, lu nggak usah se-ekstrim itulah lu ganti pakai Everlast, no. Yang penting lu ganti 1 tahun sekali, di mana lu memastikan bahwa si minyak rem ini benar-benar fresh dan bisa lu pakai untuk rem seandainya sesuatu terjadi. Lu nggak mau kan hanya gara-gara kuras minyak rem urusan 250 sampai 350 ribu gitu kan? Itu untuk dot 3, dot 4 lah ya, itu udah murah lah ya gitu kan, 250 ribu. Gara-gara itu ketika lu bener-bener lagi butuh nih ngerem nih, nggak kerem, wah itu sih konyol banget bro, gitu loh. Oke, dot 5, dot 6, sekarang ada yang namanya dot 6 ya, gitu loh. Dot 6 itu masih dipakai untuk mobil-mobil Eropa doang nih, belum banyak masuk ke Indonesia gitu kan. Dan gue juga nggak saranin lu ganti itu. Pakai aja yang sesuai, disuruh dot 3, dot 3, dot 4, dot 4. Kenapa? Lu cuma ganti minyak rem doang bro, gitu loh. Nggak usah lu pus-pus lah atau gimana lah. Oke lah, ketika misalkan lu pakai mobil Eropa, ya lu pakai yang dot 6 Class 6 gitu kan, itu yang memang proper gitu. Dan semua minyak rem itu ada titik didihnya dan semua minyak rem itu hidrofobik. Jadi tetap disarankan 1 tahun sekali lu ganti karena dia ada alat nih tester pengetesan remnya. Golok Parang Indonesia, apa benar front wheel drive lebih irit dari RWD? Enggak sih. Kalau dari sisi efisiensi bahan bakar ya, front wheel drive dan rear wheel drive akan menjadi sama aja. Yang penting ketika power transfer atau garda atau ketika ditransfer itu, satu gardanya oke, dua axle drive-nya juga oke, sehingga ketika ditransfer itu powernya juga ada gitu loh. Karena sebenarnya front wheel drive secara transfer energi dia akan lebih efisien daripada rear wheel drive, tetapi ketika didorong mobilnya benar-benar dibawa rear wheel drive itu lebih efisien daripada front wheel drive dari sisi kinerja kinetiknya. Nah makanya menurut gue sih sama aja ya, front wheel drive atau rear wheel drive itu sama aja, cuman memang gue lebih suka rear wheel drive. Kenapa? Lebih ada lah ya dorongannya gitu loh kan daripada front wheel drive. Dimas Payu Aji Pamungkas, mitos atau fakta menyemprotkan solar di ruang mesin bisa jadi pengusir tikus? Enggak sih bro. Iya, ya satu sih, kalau kabel lu semprot solar, tikusnya nggak mau makan sih, iya sih. Cuman ruang mesin lu semprot solar itu tidak disarankan banget sih. Karena kenapa? Solar itu kan ketika kering kan dia berminyak ya. Dan mobil itu ketika lu bawa jalan, otomatis ada debu kan. Nah, minyak lu kasih debu, debunya nempel, jadinya kerak. Nah, itu dia akan menjadi lebih pusing lagi lu nanti di kemudian hari. Kalau misalkan ada tikus, ya saran gua kan kemarin kan pakai kapur barus kan. Jadi kapur barus lu beli beberapa kilo ya, lu taruh di nampan. Kalau mobil lu parkir, lu taruh nih di bawah mesin
anginnya nih. Kan kapur barus menguapnya ke atas tuh. Nah, jadi ketika tikusnya naik, dia nggak tahan nih di dalam situ karena baunya bau kapur barus. Dan supaya nggak berantakan, kapur barusnya taruh di naman, nggak usah dicantolin di mana-mana di ruang mesin, nggak usah. Lu taruh aja di bawahnya. Besok lu pergi ya udah di kapur barusnya lu tarik lagi, nanti lu parkir lu taruh lagi di bawahnya. Kalau lu concern banget ya. Kalau gue sih pelihara anjing yang cukup dulu. Egi Harga, apa bener setting AC mentok ke kanan agar magnetic clutch awet? Kalau gue sih magnetic clutch selalu awet karena gue selalu settingan full. Iya, karena gini loh, magnetic clutch itu ada umurnya, cetak itu ada umurnya, ada berapa ratus ribu kalinya, sehingga semakin jarang dia cetak-cetak akan semakin awet dia magnetic clutch-nya. Tapi balik lagi ya, tidak terlalu signifikan juga, gue udah tes sih. Joni Gunawan, apa benar pemasangan strut bar bisa menambah daya rigid mobil alias body roll berkurang? Secara teori, yes, karena strut bar akan mentransfer si energi dari satu suspensi ke suspensi lainnya. Tapi balik lagi ya, strut bar kekerasannya harus lu hitung, stiffness-nya harus lu hitung, tebalnya harus lu hitung, dari mana ke mananya juga lu harus tahu. Hanif Afandi, apa bener kopi bisa menghilangkan bau di mobil? Iya, baunya lu ganti sama bau kopi. Kan dulu gue bilang ya, ada dua jenis ya, satu penghilang bau, satu pemasker bau, masking. Jadi bau utamanya tidak hilang, tapi lu tutup dengan bau yang lain ya kan. Penghilang bau itu kayak disinfektan, fogging lah, ya kan, ozon lah, itu namanya menghilangkan bau nih. Kalau kopi itu namanya parfum nih, jadi menambah bau nih. Biasanya bau yang ada ditutupin dengan bau yang baru. Ya, jadi ya begitu deh. Rino Mandiri, mitos atau fakta, servis mobil harus selalu ke dokter mobil. Nice. Pinter loh. Ayo ke dokter mobil, gue kasih jaket Circle 1 ya bos ya. Silahkan hubungi kontak tim kita kasih jaket dokter mobil 1. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.